Biar nama-Mu ditinggikan Tuhan. Biar nama-Mu ditegakkan atas kehidupan kami. Biar Engkau yang bertahta di dalam kehidupan setiap kami, setiap orang yang mendengar di tempat ini Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk Engkau berbicara Tuhan. Dan kami mau Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu, itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi keinginan-Mu, itu yang ditanamkan di dalam hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau berkarya Tuhan. Kalau kami sudah ada di tempat ini, kami mau mengenal Engkau, mengalami Engkau. Dan kami mau pulang dengan membawa kuasa yang baru. Kami tidak mau pulang biasa-biasa dan tidak mendapatkan apa-apa. Kami mau pulang dengan membawa terobosan. Kami mau pulang membawa terobosan dalam kehidupan kami. Bertahtalah Tuhan, kami mau pasang fokus kami untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan haleluya, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih tahu sama kanan kirinya, Tuhan akan mengubahkan kehidupanmu. Silakan duduk. Hari ini saya akan bicara dengan topik leadership. Tadi di ibadah tin, saya bagikan bagaimana ternyata setiap kehidupan kita itu dipercayakan untuk mengelola sesuatu hal. Tapi akan menjadi beda apabila kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus adalah benih dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang percaya. Orang percaya kepemimpinannya pasti beda daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Hari ini mungkin kita hidup di dalam kepercayaan-kepercayaan yang sudah ada di tangan kita. Tapi tahukah ternyata kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dapat berubah ketika kita menjadi orang percaya. Itu disimpan dalam hati kita. Dan iman kepada Tuhan Yesus itu yang mengubahkan kehidupan kita. Tidak berhenti sampai situ. Kita harus mengalami pertumbuhan yaitu spiritual growth. Di dalamnya orang-orang mulai melihat ternyata orang Kristen beda. Ternyata hidup kita itu berubah karena kita hidup di dalam Tuhan. Benih tidak boleh tetap menjadi benih. Iman kita gak boleh tetap menjadi orang percaya saja. Kita harus mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yang mau mengalami pertumbuhan bisa lambaikan tanganmu. Setelah kita bertumbuh, ada waktunya kita harus menghasilkan buah. Karena apa? Karena buah inilah yang dapat dikecap oleh kehidupan orang. Disitulah momen dimana orang tua kita mulai merasa, oh ternyata hidupmu sekarang berubah ya. Kenapa? Karena leadership itu imitating God's leadership. Godly leadership. Dimana kita meniru, kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Di titik ini kita mulai mengimplementasikan, kita mulai menjadikan Yesus teladan dalam kehidupan kita. Kita mulai memberikan diri kita untuk Tuhan berkarya lebih dalam kehidupan kita. Tapi tahukah, perhatikan, ternyata Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk semakin serupa dengan gambarannya. Tapi Tuhan memanggil kita untuk kita menghasilkan benih selanjutnya. You are called to be a leader. Itu adalah judul khotbah saya hari ini. Mari kita buka di dalam Efesus 2 ayat 10. Firman Tuhan katakan, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalam rencana Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diselamatkan. Ketika kita menerima panggilan itu pasti ada tujuannya. Ketika kita menerima panggilan dari orang tua kita pasti ada tujuannya. Apalagi presiden yang telepon kita, pasti ada tujuannya. Terlebih lagi kalau Tuhan sudah memanggil kita dari gelap menuju kepada terang. Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah. Jadi Tuhan tuh bermimpi untuk kehidupanmu. Tuhan punya mimpi buat kehidupanmu. Supaya kita semua di tempat ini menjadi pemimpin-pemimpin. Amin. Bilang sama kanan kirinya, you are called to be a leader. Mari kita buka di dalam Efesus 2 ayat 18. Kita lompat ayatnya. Firman Tuhan katakan, karena oleh Dia
kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Katakan anggota-anggota. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Poin yang pertama, ketika kita dipanggil menjadi pemimpin, kepemimpinan seperti apa sih yang Tuhan inginkan terjadi? Poin yang pertama, kepemimpinan yang dibangun di atas dasar Kristus. Kepemimpinan yang dibangun di atas dasar Kristus. Karena Yesus adalah batu penjuru. Itu artinya the cornerstone of the church. Yesus adalah batu penjuru. Mari kita lihat gambar ini, the cornerstone of the church. Gambarnya menggambarkan Yesus sebagai batu penjuru. Ini adalah gambaran struktur di zaman itu. Jadi zaman itu belum ada beton, belum ditemukan semen. Untuk membangun bangunan yang besar, dibutuhkan batu yang besar untuk menjadi fondasi. Jadi the cornerstone of the church is Jesus. Ketika fondasi ini digoyang, dipindahkan, bangunan itu akan runtuh. Jadi fondasi dalam gereja adalah Yesus. Kepemimpinan yang Tuhan inginkan adalah kepemimpinan yang dibangun di atas dasar Kristus. Hidup kita pun harus dibangun di atas dasar Kristus. Amin. Dan firman Tuhan katakan, perhatikan gambar ini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing, melainkan anggota-anggota keluarga Allah. Itu artinya di atas batu penjuru ini, the cornerstone, di atasnya ada anggota-anggota, ada batu bata. Itu kehidupanmu. Amin. Setiap kita ini memainkan peran di dalam visi Allah yang besar. Kita adalah salah satu dari batu bata itu. Ketika kita meresponi untuk menjadi seorang pemimpin, itu artinya kita memberi landasan untuk batu bata lain ditempatkan di atas kita lagi. Amin. Jadi ketika kita dipanggil menjadi pemimpin, bukan untuk kita sendiri, tapi supaya nanti ada orang lain lagi yang dihasilkan. Dan mereka semakin serupa dengan Yesus. Bisa ditutup dulu gambarnya. Dari fondasi kehidupan ini, fondasi yang teguh adalah hidup yang dibangun di atas dasar Kristus. Hidup yang dibangun atas dasar kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita membangun fondasi, fondasi itu adalah fondasi bagi seluruh bangunan. Apapun yang dibangun di atasnya harus ada di dalam jalurnya fondasi. Apapun yang tidak dibangun di atas fondasi pasti gampang rusak. Demikian juga dengan kehidupan kita. Apakah hari ini hidup kita sudah dibangun di atas fondasi? Fondasi yang teguh hanyalah Yesus. Ketika ada masalah datang, itu akan menentukan hidup kita hancur atau kita bertahan karena kita sudah memilih jalan yang tepat, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Fondasi itulah yang menentukan kita diselamatkan atau tidak. Yesus adalah batu penjuru. Kalau batu penjuru itu tidak ada, maka tidak ada kehidupan. Tidak ada bangunan yang bisa dibangun. Ketika tidak ada fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita, percayalah, sekalipun kita membuat apapun, akan ada waktunya runtuh. Akan ada waktunya itu tidak berguna lagi. Tapi asalkan kita hari ini mau membangun di atas fondasi yang teguh, maka hidup kita akan teguh. Amin. Fondasi itulah yang harus menjadi dasar. Namanya membangun fondasi, itu membutuhkan waktu paling lama. Membutuhkan waktu paling lama. Demikian juga dengan kehidupan kita, ketika kita membangun dasar hidup di dalam Kristus, harus tertanam. Harus kita menanamkan diri di dalam gereja Tuhan. Haruslah kita berkomitmen dan berkomunitas. Hari ini jangan hidup sendirian. Kita adalah batu bata. Ketika kita berada
di tempat yang tepat, kita akan berharga. Tapi ketika kita batu bata yang tergeletak di jalan, maka gak ada artinya, pasti dibuang, tidak dilihat. Tapi kalau hidup kita ditaruh di atas bangunan, kita dipasangkan di sana, kita akan mengerti ternyata hidup kita punya tujuan. Kalau hari ini kita merasa kita tidak punya tujuan, kemungkinan kita tidak punya dasar yang teguh dalam kehidupan kita. Amin. Dalam pembangunan fondasi yang besar itu, yang lama, membutuhkan sekitar 30-40%. Tidak kelihatan. Di momen itu, ada proses yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau ada fondasi yang tidak seharusnya ada, maka izinkan Tuhan hancurkan fondasi itu. Amin. Kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran, kalau itu bukan yang Tuhan inginkan, tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, hancurkan. Tidak perlu membangun di atasnya lagi. Mau sampai kapan kita membangun di atas fondasi yang salah? Kalau mau membangun, membangunlah di dalam visi Tuhan yang benar. Ketika kita diterima, mau seburuk apapun material bangunan, ketahuilah material bangunan yang buruk itu ya, bisa diolah jadi bangunan. Tapi kalau hari ini kita menjadi bahan bangunan, tapi kita tidak menyerahkan kepada yang ahli yaitu Tuhan sendiri, hidup kita akan tetap tidak berharga. Kalau hari ini kita punya pondasi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari hari ini kita serahkan hati kita. Tuhan, kalau ada fondasi yang salah, hancurkan Tuhan. Bangun dari awal. Bangun dari awal. Firman Tuhan katakan, bait Allah yang megah ini, orang-orang membangun 30 tahun. Tapi aku akan menghancurkannya dan aku akan bangun kembali dalam waktu 3 hari. Lebih baik kamu hancur-hancuran di dalam hadirat Tuhan, mengakui dosa kesalahan kita, dan kita harus meninggalkan pekerjaan yang tidak berkenan. Lebih baik hancur di awal daripada sudah jadi hancur. Lebih baik hancur waktu proses pembentukan daripada sudah jadi, sudah merasa bangga, sudah sukses, baru kita ketemu Tuhan, hancur. Sekian lama kita membangun yang menjadi pride, menjadi kebanggaan, dan itu dibangun di dasar yang salah. Kalau hari ini kita punya pondasi yang salah, jangan dilanjutkan. Tapi kabar baiknya, kita tuh masih muda. Bilang sama kanan kirinya, kamu masih muda ya gitu. Kabar baiknya, kita masih muda. Kita masih muda, kita masih bisa membangun tahun-tahun kehidupan kita. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada satu alat ukur untuk memastikan hidup kita itu tetap lurus. Ini namanya lot. Jadi bukan Nabi Lot ya, bukan. Ini lot untuk alat bangunan, itu ada pendulumnya, bentuk kerucut, digantungkan dengan tali. Bumi kan ada gravitasi. Jadi kalau dia turun, dijatuhkan, itu pasti lurus. Pasti lurus. Demikian juga kalau kita mau membangun tembok, kita kan batu bata ya, dalam kerajaan sorga. Kalau kita membangun sesuatu, pastikan kita tuh memasang ukuran. Ini udah sesuai firman Tuhan belum ya? Ini udah lurus gak sama pondasinya? Kalau kita tahu bangunan kita nih udah mulai melenceng satu derajat ya, nanti nyampe 30 meter itu bisa 5 meter. Kalau hari ini kita diizinkan Tuhan untuk mengoreksi hati, ayo kita ambil setiap kesempatan untuk terus kembali. Jangan tunggu sampai udah kaku. Jangan tunggu sampai udah kering. Kalau udah kering itu harus digempur. Akhirnya kita dapat masalah. Kenapa? Karena dari ketidaktaatan kita. Jangan tunggu menerima hukuman, baru kita berubah. Tapi berubahlah dari pembaruan akal budimu. Amin. Jangan tunggu kita menerima dampak dari kesalahan yang kita buat. Kenapa? Karena dosa itu menunggu matang untuk menghasilkan maut. Jadi jangan tunggu sampai dosa itu matang. Ketika itu udah matang ya, wah itu meninggalkan kerusakan. Serahkan masa muda kita. Serahkan masa muda kita. Pasang tali pengukur firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bangun pas, lurus dengan fondasi yaitu Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Amin. Cintai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan
bahwa kehidupan kita adalah anggota-anggota yang dibangun di atas batu penjuru, yaitu Yesus. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi suatu fondasi itu ada jalurnya. Kalau kita lihat blueprint, di situ kita bisa lihat ada jalur-jalur fondasi. Dan di setiap fondasi-fondasi itu memiliki perencanaan beban. Kalau misalkan bangunan ini sekarang, di mana kita berada, bangunan ini sudah direncanakan fondasinya kuat untuk AOG lompat-lompat. Nah, kalau bangunan ini gak kuat, kita akan merasakan bangunan ini seperti punya kelendutan gitu loh. Paham ya? Itu tandanya belum cukup kuat untuk menerima beban hidup. Kita nih beban hidup loh. Ini beban hidup. Kalau beban mati itu yang diam. Benda-benda diam. Kita nih beban hidup. Lebih besar dampaknya daripada beban mati. Bilang sama kanan kirinya, kamu beban hidup. Tapi kamu sudah diselamatkan Tuhan. Bilang gitu. Jangan sampai beban hidup doang. Kita nih beban hidup. Dan beban hidup itu yang paling berat. Coba bayangkan ada fondasi, kemudian ada kolam renangnya di lantai 3. Itu di area kolam renang, itu fondasinya harus lebih kuat daripada area-area yang lain. Seperti kamar tidur, dapur, itu fondasinya bisa lebih ringan daripada yang ada kolam renangnya. Jadi demikian juga, kalau kita mau membangun visi kehidupan kita, tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan bro. Ya, jangan membangun atas keinginan kita sendiri. Dicek ke fondasi. Apa tujuan hidup kita di dalam membangun bait Allah yang kudus? We are building churches in our youth. Amin. Tuhan tuh punya visi bagi gerejanya dan kitalah anggota-anggotanya. Itu artinya kita punya slot. Kita punya tempat untuk kita memimpin di sana. Untuk melengkapi visi 1000 gereja lokal 1 juta murid. Nunggu kapan? Gak tunggu nanti. Sekarang. We are building churches in our youth. Hari ini, mumpung kita masih muda, pasang pengukur ke dalam kehidupan kita. Harus lurus sama fondasi. Harus lurus kepada visi Tuhan. Kalau visi Tuhan ngarahnya ke sana, kita ikut ke sana. Kalau visi Tuhan ngarahnya gini, kita ikut gini. Amin. Kemana visi Tuhan merencanakan kehidupan kita, kita harus berada di sana. Kita harus punya tuntunan Tuhan spesifik dalam kehidupan kita. Kita harus tahu spesifikasi kehidupan kita juga apa. Kita nih bahannya apa untuk apa. Aku nih orang sistematis, aku bisa apa. Aku nih orang kreatif, aku bisa apa. Aku nih orang pemerhati, aku bisa apa. Pasti ada bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dalam bulan depan kita akan ada Servolution. Pastikan kita menemukan bagian kita di dalam pembangunan visi Tuhan menjadi bait Allah yang kudus. Karena Tuhan punya rencana untuk kita menjadi pemimpin dimanapun kita ditempatkan. Amin. Dan firman Tuhan katakan, Kristus adalah fondasi. Fondasi itu yang akan membuat kita bisa terus on track dalam kehidupan kita. Amin. Supaya kita lebih mudah mengenali Tuhan dalam kehidupan kita, ternyata on track-nya kita itu gak bisa langsung lihat ke bawah doang. Ya, kita mulai bisa mengenali dari antar batu bata yang melekat satu sama lain. Karena suatu bangunan itu harus ada batu bata demi batu bata yang ditempatkan di sana. Poin yang kedua, kepemimpinan yang Tuhan inginkan adalah kepemimpinan yang melekat kepada pemimpin yang ada di atasnya lagi. Firman Tuhan katakan di dalam ayat ke-20. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Saya ulangi, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, oke? Dengan Kristus sebagai batu penjuru. Itu artinya batu penjuru itu ada posisinya di fondasi, di bawah.
Kita posisinya udah jauh dari zaman Tuhan Yesus. Kita harus membangun hidup kita di atas rasul-rasul dan nabi-nabi. Tapi zamannya rasul dan nabi-nabi itu udah dulu. Kalau terus diurut sampai ke posisi kita sekarang, kita harus melekat sama pemimpin. Amin. Jadi kita harus menempatkan diri kita untuk dimuridkan, untuk dipimpin oleh pemimpin rohani. Kita harus memberi diri untuk menjadi murid yang baik. Seorang pemimpin yang baik lahir dari sikap hati seorang murid yang baik. Tidak mungkin ada pemimpin yang baik kalau dulunya dia bukan pengikut yang baik. Every good leader is first a good follower. Oke? Jadi batu bata yang dipasang di atas batu bata lainnya itu harus bisa melekat kepada pemimpin sebelumnya. Pastikan dirimu memiliki pemimpin rohani. Supaya kita bisa mengenali kehendak Tuhan dalam kehidupan hari ini. Kita harus melekat pada gereja. Kalau hari ini firman Tuhan dibagikan di ibadah ini, kemudian extensionnya, penerapannya, follow up-nya ada di Connect Group. Jadi berilah diri kita untuk dimuridkan dalam Connect Group. Dan di dalamnya kita akan menemukan pemimpin rohani yang sudah ditunjuk oleh pemimpin di atasnya lagi. Semua batu bata ini di dalam kerajaan Allah semuanya terkoneksi. Dan ketika batu bata itu dilekatkan, zaman dulu gak ada semen. Jadi zaman dulu ketika batu bata demi batu bata itu disatukan, itu perlu dikasih air, kemudian dia tuh digosokkan sampai keluar butiran-butiran kecil halus, kemudian dia diluruskan dan baru dikeringkan. Dia baru bisa melekat. Proses menggesekkan ini sampai dia halus dan dia tuh mengikis setiap yang kasar-kasar, baru diluruskan, baru dia bisa melekat. Proses perekatan ini yang membuat kita semakin serupa sama Tuhan. Amin. Ketika kita tertanam, melekatlah pada pemimpinmu. Mungkin ada gesekan, mungkin ada nilai-nilai yang gak sama, mungkin ada pengalaman yang gak sama, ada karakter yang gak sama. Tapi melekatlah sama pemimpinmu, pemimpin di atasmu. Berilah dirimu untuk dipimpin orang lain. Kita punya blind spot. Setiap kita punya blind spot. Kita gak ada yang bisa hidup sendiri. Setiap orang harus menundukkan diri kepada Tuhan. Setiap orang harus menundukkan diri kepada pemimpin rohani, yaitu gerejanya. Kita harus melekat. Proses perekatannya itu ada proses gesekan. Mungkin ada waktu-waktunya gak enak dalam hati. Tapi tahu gak? Momen-momen yang paling menyenangkan dan indah itu ya. Kalau misalkan kita sesama pemimpin, duduk bareng, membahas suatu topik, kita tuh punya sudut pandang yang berbeda-beda. Selesai ngobrol, kita punya satu kesimpulan yang sama. Wah, itu indahnya bukan main. Pernah suatu kali saya dan TLTL Youth, waktu itu ada topik tentang love talk. Ya, pembicaraan tentang cinta gitu ya. Nah itu kita duduk bareng, kita sampai ketemu tuh 2 atau 3 kali. Untuk membahas materinya. Kenapa? Karena kita tuh punya pemikiran beda-beda. Pemikiran cowok, pemikiran cewek. Setelah itu dibagi lagi, cowok yang kayak gimana gitu. Setelah kita diskusi ya, itu rasanya ya, itu pengalaman paling indah lah sama teman-teman. Demikian juga dengan setiap kita. Ketika kita bertumbuh bersama sebagai seorang pemimpin, pasti gak mungkin lah kita tuh bener sempurna gitu loh. Ini kalau dipotong bahaya ini. Gak mungkin kita sempurna. Kita perlu orang lain untuk memimpin bersama kita. Satu layer. Bersahabatlah dengan sesama pemimpin. Jangan bersaing. Ngapain bersaing di gereja? Kita tuh harus menyelamatkan jiwa-jiwa di luar sana. Kalau mau bersaing, bersainglah secara kualitas. Amin. Untuk kita bisa memenangkan kerajaan sorga. Meluaskan dampak kerajaan sorga. Jangan bersaing dalam gereja. Di tempat ini kita tuh semakin diasah. Cintai teman-teman sesama pemimpin, satu layer. Jangan ada yang merasa lebih penting. Sama, gak ada yang lebih penting. Semua sama-sama penting. Amin.
Jangan membanding-bandingkan diri dengan pemimpin lain. Semua orang punya perannya sendiri-sendiri. Semua orang punya kekuatannya masing-masing. Dan kita juga harus melekat pada pemimpin. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Ada hal-hal dapat ditambahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita melekat. Mungkin hari ini kita punya pemimpin di perusahaan. Kita punya pemimpin di kampus. Tapi kalau Anda tidak memberikan diri untuk mengenali tujuannya, mengenali isi hatinya, mengenali value-value yang benar, kita gak akan bisa menjadi serupa dengan Tuhan, apalagi dengan pemimpin. Ya, ada hal-hal tertentu itu dapat diturunkan melalui kepemimpinan saja. Misalkan kita punya pemimpin, orang itu sangat kreatif, oke? Sedangkan kita itu bukan orang kreatif. Itu baru bisa kita balancing our life kalau kita tuh digesek terus pola pikir kita. Tiba-tiba kita tuh semakin serupa sama pemimpin kita. Kita yang dulunya bukan orang kreatif, tiba-tiba kita bisa semakin kreatif. Lumayan lah, tipis-tipis gitu loh. Itu baru bisa terjadi kalau kita memberi diri untuk punya hati anak. Kita harus memberi diri, menempel, melekat sama pemimpin kita. Itu adalah proses yang Tuhan inginkan. Ketika kita terus melekat di sana, firman Tuhan katakan, batu bata, batu bata anggota-anggota itu ketika melekat, tahu nggak? Ternyata batu bata itu tetaplah batu bata. Kalau itu dipisahkan dari layer perekatnya, dia tuh remain, tetaplah batu bata, single batu bata. Amin. Jadi setiap kehidupan kita, sekalipun kita melekat sama pemimpin kita melekat kepada sama leader-leader, tahu nggak? Kita tuh tetaplah satu anggota batu bata. Itulah mengapa kita perlu tetap cari Tuhan secara pribadi. Sekalipun kita udah melekat ya, kita punya hubungan baik sama pemimpin, sesama leader, tapi kita harus punya hubungan pribadi juga sama Tuhan. Karena setiap batu bata itu tetaplah anggota-anggota Kristus. Setiap kita harus mengecek kehidupan kita sendiri. Jangan menggantungkan hidup kita kepada orang lain. Jangan menggantungkan kerohanian kita kepada pemimpin. Tapi setiap kita tuh harus memastikan kualitas kita. Dan sambil kita terus melekatkan diri. Firman Tuhan katakan, di dalam Dia, ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun. Katakan di dalam Dia. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Jadi di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan. Ketika kita memberi diri untuk melekat pada pemimpin, kita melekat kepada visi Tuhan, tahu nggak? Kehidupan kita dibangun. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Itu artinya kehidupan kita ketika kita memberi diri melekat, hidup kita itu akan tumbuh. Hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika kita menerapkan, mengimplementasikan visi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita membangun atas dasar yang benar, kita mengecek sesuai dengan firman Tuhan, dan kita bertumbuh ke arah visi. Tahu nggak, kehidupan kita itu turut terbangun di dalamnya. Ketika kita mengimplementasikan visi Tuhan dalam kerjaan kita, di situ kita akan mengalami tuntunan dan penyertaan Tuhan. Jangan mengotak-ngotakkan visi Tuhan itu cuma di gereja doang. Apakah hari ini engkau didapati menjadi orang yang sama di gereja maupun di tempat kerja maupun di keluargamu? Kalau hari ini kita menjadi orang yang berbeda di gereja, waduh, bersinar. Tapi kalau di kerjaan meso-meso, kalau di kerjaan ngerokok, gak bisa men. Kita harus hidup dalam terang. Amin. Harus hidup dalam terang. Setiap kehidupan kita itu harus dibangun di dalam visi Tuhan. Gak boleh beda-beda. Tahu gak? Kita tuh bisa bawa pengurapan Tuhan di gereja ini untuk masuk dalam pekerjaanmu. Kita bisa bawa pengurapan untuk masuk dalam keluargamu. Kita bisa bawa pengurapan ini dari gereja Tuhan untuk masuk dalam pertemananmu.
Maka hiduplah di dalam visi Tuhan. Hiduplah membangun di dalamnya, maka hidupmu akan terbangun di dalam visi itu. Terapkan, implementasikan, rindukan. Visi apa? Jadilah anak visi. Jadilah son of vision. Tuhan, hari ini Tuhan punya visi. Apa bagianku? Kalau itu bisa kita terapkan dalam pekerjaan kita, kita akan bertumbuh di dalamnya. Seluruh bangunan itu rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Setiap bangunan itu rapi tersusun. Ayo kita satukan hati kita. Mari tegakkan persatuan. Semuanya rapi tersusun. Di dalam kita melayani Tuhan, seringkali kita perlu saling mengoreksi satu sama lain. Tapi itu terjadi bukan untuk menciderai, melainkan untuk membangun. Amin. Setiap bangunan satu dengan yang lain rapi tersusun. Itu artinya kita perlu ada sedikit shifting dari cara kita yang lama. Dan ketika itu terjadi, berubahlah. Jangan karena ego kita. Kemudian kita gak mau ditegur lagi, gak mau diarahkan lagi. Amin. Jangan menutup diri dari teguran dan arahan. Kalau hari ini masih ada orang yang mau menegur kita, masih ada orang yang mau mengarahkan dan memberi masukan, kita tuh harus bersyukur. Kenapa? Karena hari ini ya, orang yang lebih tua dari kita itu akan semakin sedikit. Orang yang lebih muda dari kita akan semakin banyak. Gak ada ceritanya orang yang lebih tua dari kita tuh tambah banyak, gak ada. Pasti usia tuh tambah naik, yang ada kelahiran. Kemudian orang-orang yang lebih tua dari kita yang ada kematian. Jadi kalau hari ini Anda masih punya orang-orang yang dapat menegur kehidupan Anda, bersyukurlah. Karena masih ada orang yang lebih tua, orang yang lebih pangkat, yang berani negur. Celakalah kita kalau kita gak ada lagi orang yang mau negur. Tunggu waktu aja, tiba-tiba kita runtuh. Jangan sampai kita terlilit suatu mara bahaya. Jangan sampai kita terlilit pinjol. Amin. Jangan terlilit pinjol. Kita harus membangun dalam visi Tuhan. Lalu bagaimana kita harus membangun kepemimpinan kita di atasnya? Tuhan memanggil kita untuk menghasilkan benih selanjutnya. Amin. Bagaimana cara kita membangun di atasnya? Kita baca di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 14. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan, kata Paulus, yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain terus membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Bilang sama kanan kirinya, lu harus perhatiin. Perhatiin apa? Perhatiin bagaimana kita harus membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atasnya dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri tidak akan diselamatkan. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Jadi ketika ada orang lain yang terus membangun, kepemimpinan kita itu berdampak kepada orang lain. Jadi pastikan bagaimana kita membangun, yaitu poin yang ketiga, kepemimpinan yang membangun dengan value yang benar. Kepemimpinan kita itu berdampak loh buat kehidupan orang lain. Oleh karena itu, pastikan apa yang kita bangun itu value-nya harus benar. Tadi firman Tuhan katakan ada bahan bangunan, emas perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Apa maksudnya? Semuanya ini bukan bahan bangunan. Tapi ketika firman Tuhan ini dituliskan, pasti ada hikmat Tuhan. Value emas dan perak. Catat. Value emas dan perak itu mahal. Sekarang emas
1,4-an ya, mahal banget per gramnya. Emas dan perak itu suatu value nilai yang mahal. Tapi cara ujinya gimana? Firman Tuhan dengan jelas katakan apabila itu diuji dengan api, maka akan terbukti kepemimpinannya itu rusak apa enggak. Hari ini jangan menanamkan kepemimpinan dengan value yang terlalu tinggi, oke? Tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya, perfeksionis. Bagus gak perfeksionis? Sepertinya ingin memberikan yang terbaik, tapi timbul dari anxiety. Timbul dari keraguan-raguan. Jangan tanamkan value yang tidak seharusnya ada di sana. Begitu emas dan perak itu diuji dengan api, dia akan leleh. Sekalipun awalnya dia keras, dia kuat, tapi begitu diuji dengan api, dia akan leleh. Jangan taruh value yang terlalu berat kepada kehidupan orang lain. Sedangkan kita sendiri tidak menghidupinya. Ajarlah apa yang engkau hidupi. Dan hidupi apa yang engkau ajarkan. Jangan hidup sebagai orang Farisi. Yang mengajarkan sesuatu yang berat, banyak hukum-hukumnya, tapi gak dihidupi. Cuma untuk memberatkan orang yang dipimpin. Hari ini, apapun kepemimpinan dalam kehidupan kita, jangan memberatkan hidup orang. Jangan memasang value yang gak bisa diikuti. Itu big mistake. Jatuh bangunnya, kebangunan rohani gereja adalah tidak adanya regenerasi. Jangan sampai kepemimpinan kita gak bisa dilanjutkan orang lain. Itu adalah pendurhakaan di hadapan Tuhan. Karena kita akan diuji dengan api. Api itu artinya pemurnian. Jangan ada di antara kita yang memegahkan diri. Sekalipun emas dan perak kelihatan mahal, tapi bukan untuk membangun kerajaan sorga. Jangan hidup seperti itu. Jangan membangun kehidupan kita di atas bangunan yang tidak tahan api. Maka akan runtuh ketika ada pencobaan datang. Kita buka di dalam Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, perhatikan. Bila kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu adalah hikmat. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Jadi dalam kepemimpinan kita jangan membangun value yang tinggi, tapi itu salah. Janganlah kita mementingkan diri, jangan menghitung-hitung hasil kepemimpinanmu. Itu kekejian di hadapan Tuhan. Jangan kita dengan motivasi yang salah gitu loh. Ya, mari pastikan hati kita tuh murni kalau kita memimpin. Gak perlu kita dipuji orang. Gak perlu kita dapat kredit. Karena kita melakukan untuk Tuhan. Jangan memegahkan diri, jangan mementingkan diri sendiri. Artinya, anggaplah orang lain tuh lebih penting daripada kita. Detik ketika kita dapat melihat kelemahan-kelemahan orang lain, itu artinya kita dapat melihat kelebihan orang lain juga. Daripada kita membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain, bicarakanlah kelebihan-kelebihannya. Perhatikan ini. Kalau kita membicarakan kelemahan orang lain, pastikan langsung ke orangnya. Langsung ke orangnya. Atau orang yang berwenang. Tapi kalau hari ini kita menceritakan kejelekan orang kepada orang lain yang gak ada tujuannya, itu adalah bad news. Gosip. Bad news itu lawan kata dari good news. Lawan kata dari Injil. Hari ini kalau kita membicarakan kejelekan orang, gosip, itu dosa. Dosa. Amin. Kita lanjut. Di sini ada value kayu, rumput kering dan jerami. Kalau kita tahu bahan ini bukan untuk membangun kerajaan Allah, jangan dipasang. Udah tahu jelek, udah tahu gak kuat,
Udah tahu itu kotor. Ngapain ditaruh jadi bahan bangunan? Kepemimpinan kita jangan dikamirkan dengan value-value yang buruk. Apalagi kita ngajak orang lain untuk masuk ke dalam pergaulan buruk. Wah, jangan. Jangan di gereja. Jangan pakai posisi kepemimpinan dimanapun kita berada untuk mempengaruhi yang buruk. Jangan. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas 17. Yesus berkata pada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu orang-orang yang lemah. Orang yang kita pimpin itu menganggap kita itu adalah orang yang ditaruh Tuhan. Kalau orang yang menganggap kita menjadi perwakilan Tuhan, ngajarin yang salah, waduh, beneran jangan, menyesal. Penghakiman Tuhan itu gak akan tinggal tenang kalau kita menyesatkan hidup orang. Hari ini kalau kita punya kepemimpinan, tapi menyesatkan orang, malah bawa orang jauh dari Tuhan, malah diajak pergi, makan malam-malam di atas jam 12. Oh jangan ada di gereja. Amin. Jangan ngajarin yang salah. Bilang sama kanan kirinya, jangan ngajarin yang salah ya. You are called to be a leader. Itu artinya ajarlah kebenaran-kebenaran. Bangunlah di atas yang benar. Lalu ada value batu permata. Batu ini nilainya sangat tinggi. Dia tuh tahan api. Tapi batu permata ini, kenapa ya kok Tuhan tuh gak tulis batu aja? Kenapa harus batu permata? Karena batu ini itu harus dalam tekanan. Dan dia tuh harus diproses. Kalau kita mau membangun value yang benar, itu harus ada proses di dalamnya. Supaya nilainya menjadi tinggi. Jangan gagal di proses. Amin. Batu permata. Tuhan tuh menginginkan batu permata. Dibangun. Gimana caranya? Kita ini penuh dengan kelemahan. Tuhan gak menuntut kita sempurna. Tapi pastikan ya, kita tuh punya roh takut sama Tuhan. Sekalipun gak ada yang ngawasin kita. Sekalipun kita merasa gak ada yang ngawasin. Tapi tahu gak? Banyak loh orang yang ngawasin kita. Banyak, apalagi udah jadi pemimpin. Semakin banyak lagi orang melihat kita. Tapi anggaplah ya, gak ada orang melihat kita. Masihkah kita hidup dalam kebenaran? Itu artinya hidup takut akan Tuhan. Bangunlah kerajaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tepat seperti yang Tuhan inginkan. Jangan terlalu mahal. Jangan murahan. Tepat seperti yang Tuhan inginkan. Gimana caranya? Firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 16. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Wah mantap ya. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Ayat 18. Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Tepat seperti yang Tuhan inginkan. Itu artinya ada hikmat untuk menerapkan kebenaran. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu gak bisa kita dapatkan kalau kita gak tertanam. Gak bisa kita dapatkan kalau kita gak bertumbuh di gereja. Gak bisa kita terapkan kalau kita gak mengenal dan kita gak mau dibentuk. Hiduplah takut akan Tuhan. Maka hidup kita akan dibangun di dalamnya. Amin. Mari catat 3 poin ini. You are called to be a leader. Poin yang pertama, kepemimpinan yang dibangun di atas dasar Kristus. Hari ini bangunlah fondasi yang benar. Kalau ada fondasi yang salah, minta sama Tuhan. Tuhan runtuhkan. Bangun dari awal kehidupanku. Aku mau. Mulai lagi dari nol. Asalkan hidupku benar. Amin. Poin yang kedua, kepemimpinan yang melekat pada pemimpin. Kalau kita mau semakin serupa sama Tuhan, adopsilah, milikilah hati sebagai seorang anak visi. Lalu yang terakhir, kepemimpinan yang membangun dengan value yang benar. Kita perlu memperhatikan apa yang kita pimpin. Apa yang kita bagikan dalam kepemimpinan kita. Marilah kita meresponi panggilan Tuhan untuk memimpin sambil kita terus memberi diri untuk dipimpin oleh pemimpin di atas kita.
Amin. Sama seperti buah. Buah ini harus terus menghasilkan benih untuk menghasilkan kehidupan selanjutnya. Begitulah pentingnya kehidupan kita untuk menghasilkan generasi selanjutnya demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Mari bangkit berdiri. Bilang sama kanan kirinya, ayo bangun hidup di dalam Tuhan ya. Mari kita pejamkan mata kita. Tuhan Yesus, kami datang hari ini Tuhan di dalam hadirat-Mu. Bentuklah hati kami Tuhan, agar kami membangun di atas dasar yang benar. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami, sesuai dengan rencana-Mu yang besar itu. Tuhan punya bagian untuk kami melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan, hidup kami ini sampah. Hidup kami ini tidak berharga. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan mau memulihkan. Tuhan mau mengampuni. Dan Tuhan mau memakai kehidupan kami yang remah-remah ini untuk menjadi bangunan yang mulia. Tuhan, hari ini berkaryalah dalam kehidupan kami. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau semakin mengenal-Mu. Ajar kami semakin serupa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.